Halo pemirsa Sinpo TV, lagi cari hobi yang chill tapi tetap produktif. Nah, merajut ini bisa menjadi salah satu hobi yang chill banget ini. Selain bisa menghasilkan mood yang bagus, ini juga dari awal yang cuma iseng menghasilkan karya yang unik dan juga keren, namun bisa menghasilkan penambahan ataupun penghasilan cuan. Nah, untuk selengkapnya ataupun bagaimana sih prosesnya untuk merajut itu sendiri, ikuti saya terus yuk. Merajut yang dulu cuma identik sama kegiatan santai di sore hari sambil menonton TV atau ngobrol santai, sekarang mulai ngehit sebagai hobi kreatif yang gak cuma seru, tetapi juga bisa jadi sumber cuan tambahan. Aktivitas ini bikin siapapun bisa menyalurkan kreativitasnya, mulai dari bikin tas kece dengan desain personal yang unik, sampai boneka lucu yang bisa jadi koleksi atau hadiah spesial buat teman dan keluarga. Yang bikin merajut menarik, selain bisa bikin mood bagus karena fokus dan rileks, setiap karya juga punya nilai jual sendiri. Dengan ketekunan dan kesabaran, hobi ini bisa berubah jadi ladang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya asal jadi, tetapi setiap produk bisa dihargai sesuai dengan tingkat kesulitan dan bahan yang dipakai. Soal waktu pengerjaan tergantung barang yang dibuat. Tas biasanya butuh sekitar 2 hari untuk selesai, tergantung dengan desain dan juga ukurannya. Sementara untuk boneka amigurumi, karena ukurannya lebih kecil dan pengerjaannya lebih simpel, bisa selesai dalam cuma 1 hari, tapi tentu saja semua balik lagi ke skill dan pengalaman. Semakin sering latihan, makin cepat hasilnya, namun kualitas tetap terjaga. Selain itu, merajut juga bisa jadi sarana buat merefresh pikiran. Sambil santai di rumah, tangan terus bergerak, otak tetap fokus, dan memiliki nilai jual. Hobi ini cocok banget buat yang pengen kegiatan chill tapi produktif di waktu senggang. Kali ini saya dapat kesempatan seru banget untuk belajar merajut langsung dari UMKM Orange Handmade milik salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 1 Sintelat PG Mabesat. Selain belajar teknik, saya juga bisa lihat langsung bagaimana hobi ini bisa jadi peluang usaha yang nyata. Kalau untuk tas sendiri ya yang seperti ini kurang lebih 2 hari bisa jadi. Tapi kalau untuk yang ini bisa lebih cepat ya, mungkin 1 hari kita bisa jadi 1. Oke, tadi kan ini sudah untuk produk boneka ataupun tas ini kan butuh waktu sehari ataupun 2 hari begitu ya. Kalau menurut mbaknya sendiri, ada nggak sih dari kegiatan merajut ini bisa menjadi peluang usaha atau tambahan uang jajan begitu mbak? Ya, asal ditekuni dan telaten, insya Allah bisa ya menambah sedikit-sedikit. Tapi ya itu kuncinya harus telaten. Mbak boleh kasih tahu nggak sih kalau kisaran harga rajutan ini mulai dari tas, terus kemudian boneka ataupun gantungan kunci tuh kisaran harganya berapa nih Mbak biasanya? Oke, kalau untuk harga ya kita tergantung ukurannya. Untuk tas yang ini kan kita ukurannya kecil. Ini sekitar 725 dan dia berbahan tambahannya kulit gitu. Kemudian kalau untuk amigurumi ini kisarannya di atas 100 ya, mungkin antara 125 atau 150. Kalau untuk amigurumi yang lebih kecil kita mungkin bisa antara 50 sampai 100 ribu. Oke. Nah, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapin sama Mbak Zuria ini dalam belajar merajut begitu, atau mungkin mengajarkan merajut ke orang-orang yang baru pemula seperti saya tadi tuh Mbak, ada nggak sih Mbak kesulitannya gitu? Oh iya, kalau itu lebih ke masing-masing ya. Jadi kalau kita mau belajar merajut tuh sebenarnya kuncinya harus memang berminat, happy, telaten. Kalau misalkan nggak bisa, biasanya nggak jalan gitu. Belajar langsung dari pengrajin di Orange Handmade membuat kita sadar bahwa ternyata merajut bukan hanya soal hobi santai. Setiap rajutan punya prosesnya sendiri, butuh kreativitas, kesabaran, dan ketelitian agar hasilnya rapi dan menarik. Dari memilih bahan yang tepat, menentukan pola, sampai menyatukan setiap detail, semuanya membutuhkan fokus dan konsistensi. Dengan ketekunan hobi ini, bisa menjadi usaha nyata, mulai dari bikin tas kece yang unik, sampai boneka lucu yang laris dijual. Selain bikin puas karena bisa lihat hasil tangan sendiri,
Merajut juga bisa menambah penghasilan tambahan. Lebih dari itu, aktivitas ini tetap seru dan bikin rileks. Jadi, cocok banget buat mengisi waktu senggang dengan kegiatan chill tapi tetap produktif. Bahkan untuk pemula yang baru belajar, prosesnya bisa jadi cara asik untuk melatih kesabaran, kreativitas, dan fokus sambil bikin sesuatu yang punya nilai jual. Ya, meskipun untuk merajut sendiri ini agak-agak susah di awal, namun kalau misalkan sudah mulai tahu tekniknya bagaimana, ini sangat gampang sekali begitu ya. Meskipun memang dari benang sederhana ini bisa menjadi karya yang unik dan juga mempunyai nilai harga, dan tentunya selain itu bisa bikin mood jadi happy, mengisi waktu luang, dan kalau misalkan ditekuni ini bisa menjadi cuan dan tambah-tambahan uang jajan ataupun tabungan. Gimana pemirsa Simpo TV, tertarik nggak sih untuk belajar merajut? Kalau saya sih tentunya tertarik banget. Habis ini saya bakalan belajar lagi cara merajut, nantinya juga akan saya jual-jualin nih ke teman-teman Simpo TV. Dari Bandung, Jawa Barat, Jihan Nabila dan juga Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.